Jadi gini Bapak Ibu, di BBGTK sekarang bukan hanya guru BK lagi yang harus yang harus memiliki kemampuan untuk mengadakan konseling. Jadi guru non BK juga sekarang sudah harus mampu menjadi seorang konselor gitu ya. Tapi memang sebetulnya yang kita lakukan sudah mirip-mirip ke situ, tapi cuma belum itu sebetulnya. Jadi ketika kita wawancarai siswa secara bersama-sama di hadapan banyak orang sudah menjurus ke situ, tapi belum itu sebetulnya. Sebetulnya yang paling betul adalah harusnya berbicara empat mata. Guru BK utamanya dan guru lainnya juga diharapkan mampu menjalin koneksi, ada hubungan yang personal dengan siswa gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan jalin koneksi sebelum menghakimi gitu ya. Oke, ini jalin koneksi tujuannya BK dan non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta. Contoh yang paling real ketika si siswa melakukan pelanggaran, mungkin yang pertama kita lakukan langsung membentak gitu ya, Bapak Ibu, sudah pasti. Tapi dalam perkembangannya diharuskan memang bukan membentak dulu, tetapi mencari tahu dulu apa masalahnya. Jadi bertanya secara pribadi, secara personal. Jadi menjalin koneksi dulu dengan dia, baru kita tanya alasan dibalik itu. Ya, seperti itu konkretnya. Jadi dari konsepnya, kunci yang perlu dipahami komunikasi, empati, mendengar dengan aktif. Ya ini memang agak susah ya, tapi mungkin sering waktu ya memang perlu diterapkan juga. Kemudian ada koneksi sebelum koreksi. Jadi sebelum kita koreksi dia dan menghakimi dia, kita ada dulu hubungan pribadi. Kemudian prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Justru itu ada pada non BK, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian prinsip-prinsip pendekatan konseling realita itu ada pada kami, guru BK. Jadi non BK ada nomor 3 yaitu prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Oke, keterampilan apa sih yang akan dikuasai? Banyak, yaitu membuka percakapan dengan kehadiran penuh atau soler. Ya, ada yang disebut dengan attending gitu ya. Jadi raport istilahnya. Dalam raport itu ketika kita mengadakan konseling dimulai dari sikap tubuh kita yang benar, gitu ya. Bahkan cara duduk kita ya dengan tangan yang terbuka, kaki yang terbuka, kemudian mengadakan kontak mata. Jadi bukan dengan sambil sibuk. Jadi sebetulnya kemarin kenapa kau berantem? Ya, tapi sambil kita sibuk, jadi sebetulnya si siswa justru merasa kebingungan dengan sikap ya ketika kita mengadakan konseling. Tetapi kita harus menunjukkan perhatian yang penuh kepada dia. Ya. Kemudian merespon empati, keterampilan refleksi perasaan individu, kemudian keterampilan merangkum, menyimpulkan isi pembicaraan, kemudian mengelola masalah dan peluang. Oke. Kemudian 6, pilihan tindakan bertanggung jawab. Ada yang disebut dengan WIDIP pada guru BK. Lanjut Pak. Oke. Nah, di sini ada video. Kalau kita scan barcode ini nanti ada video bagaimana contohnya, kita akan melakukannya. Jadi nanti intinya akan saya sharing semuanya kepada Bapak Ibu ya. Keterampilan mendengar aktif, yaitu membuka percakapan. Yaitu membuka percakapan itu setelah mempersilahkan dulu, kemudian menjelaskan tujuan dia dipanggil ya. Kemudian menjelaskan konseling itu apa, kemudian ada yang disebut kontrak waktu, kemudian konseling itu ada yang disebut dengan ajas rahasia gitu ya. Jadi hanya si konselor yaitu kita dengan si konseling yang boleh tahu, sehingga dia merasa nyaman, merasa trust, percaya dengan kita, sehingga dia akan membukakan masalahnya. Itu sebetulnya intinya, sehingga bersama-sama nanti boleh mencarikan jalan keluarnya. Oke. Kemudian keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, keterampilan menyinggung. Jadi merefleksi itu contohnya, tampaknya kamu sedang, ya, tampaknya yang kamu alami itu seperti ini. Bapak melihat, ibu melihat, tampaknya kamu sedang seperti ini. Nah, seperti itu dia merefleksikan. Nah, kemudian nanti ada menyimpulkan.
Bahkan si siswa ini harusnya kita tanya saja ya, karena dia itu sebetulnya dia tahu ya sebetulnya apa jalan keluarnya. Kita tanyakan saja kepada personnya, sebetulnya menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk menangani masalah ini? Dia sudah tahu sebetulnya. Ya, nah kalau dia sudah mengutarakannya, baru kita bilang, nah betul. Nah kalau ada yang kurang, baru boleh kita tambahkan. Jadi ada yang disebut tadi yang sudah saya bilang koneksi sebelum koreksi. Jadi kita tidak bisa jadi hakim yang sok tahu terhadap persoalan siswa. Kita maklum, mungkin kita dikejar waktu, dikejar kebutuhan, mungkin banyak pikiran. Ya tapi itulah Bapak Ibu. Ya saya sendiri, saya akui sering jatuh ya dalam hal itu ya. Langsung kita memponis, langsung kita mengkoreksi, bahkan di depan teman-temannya kita memberikan jurus-jurus, harusnya kamu begini, harusnya kau begini gitu ya. Sebetulnya berdasarkan ini itu tidak bisa lagi dilakukan. Ya betul-betul harus private, harus pribadi, harus jiwanya disentuh dulu si siswa tersebut, baru dicarikan jalan keluarnya. Ya, lanjut. Media model mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif ini tadi pada guru non BK, yaitu mengeksplorasi masalah, apa yang terjadi, what's going on, kemudian membayangkan masa depan yang diinginkan, sebetulnya apa yang diinginkannya, kemudian merancang langkah menuju tujuan. Ya, setelah dia menjelaskan apa keinginannya, baru dirancang bersama. Ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi nggak boleh langsung kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Ya, justru si siswa yang kita tanyakan apa sebetulnya yang harus dilakukan. Oke, ini untuk guru BK disebut pendekatan konseling realita. Ini tidak usah teruskan aja Pak. Coba teras lagi Pak yang tadi. Rumus perbedaan konseling umum dan realita, terus Pak, maaf Pak. Rumus 3 untuk mengecek identitas sehat sukses, ya. Kemudian ada identitas sukses, ada identitas gagal. Kita tetap ada bidang responsibility, reality, dan right. Kemudian lanjut Pak. Oke, ini teknik spesifik pendekatan konseling realita, ini khusus guru BK saja. Lanjut Pak. Oke, ada di sini ada refleksi yang harus diisi oleh si siswa tersebut, sama dengan jurus pertama. Pada akhirnya nanti si siswa akan kita kasih Google Form yang harus diisinya, ya, yang ada poinnya, ada skornya, dan berdasarkan skor tersebut kita bisa menentukan kadar masalah dia. Ya, lanjut Pak. Oke, jadi ini dia mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif tadi yang memang harus dilakukan bersama. Jadi bukan hanya guru BK saja, ada tahap-tahapnya, ada tahap 1, 2, 3. Yang ini untuk yang peer counseling, ya, untuk guru BK. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada OJL kali ini, walaupun singkat, tidak semuanya. Tetapi intinya sudah kita bersama bahwa koneksi dulu sebelum koreksi, ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini atas perhatian dari Bapak Ibu dan anak kami sekalian. Saya ucapkan banyak terima kasih.